Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat menghadiri acara haul seorang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yaitu kakek kami Sayyidul Jadd Al-Habib Salim bin Ali bin Mihbar bin Abdurrahman bin Taha bin Syekh bin Umar bin Taha bin Abdurrahman bin Umar bin Taha bin Umar As-Safi. Beliau nasabnya bersambung kepada Imam Taha bin Umar As-Safi, putra Muhammad, putra Abdurrahman Al-Muallim bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Karena itulah keluarga besar Al-Habib Salim bin Ali As-Saggaf dikenal dengan As-Saggaf As-Safi. Dan karena itu pula bangunan Zawiyah ini diberi nama dengan Majelis Ta'lim As-Safi, karena mengikut datuk dan leluhur kami Al-Habib Umar As-Safi. Kenapa beliau diberi julukan As-Safi, yang berarti adalah orang yang suci dan bening? Disebutkan di dalam Syajaratul Ansab bahwa Summiya As-Safi di Sofai Sarirate, diberi julukan As-Safi, orang yang bening dan suci bersih, di Sofai Sarirate, karena beningnya batin hati beliau, bersih. Zahiruhu kabatinihi, zahirnya sama seperti batinnya. Amal-amal kebajikan yang beliau lakukan secara zahir itu menunjukkan batin beliau yang bagus. Disebutkan oleh sebahagian ulama, la yakunu sufiyyu sufiyan hatta idza qifa jami'u ma fi batinihi ala tabaqin qissut lamastahya minhu. Tidaklah seorang itu menjadi sufi yang sejati, ahli tasawuf yang benar-benar makrifat, kecuali apabila semua isi batin hatinya ini diletakkan ke dalam talam ceper dan dikelilingkan di pasar, dia tidak akan malu. Artinya semua isi hatinya apabila dinampakkan ke alam nyata dan dipamerkan di seluruh penduduk pasar yang ramai, dia tidak akan malu. Karena apa? Seluruh isi yang ada di dalam hatinya adalah kebaikan. Al-Imam Umar As-Safi seperti itu. Zahiruhu kabatinihi, zahirnya sama seperti batinnya. Karena tidak sedikit orang yang beramal baik secara zahir. Kita lihat dengan mata kita, memang pekerjaannya semua baik, zikir, salat, puasa, tapi belum tentu batinnya seperti itu. Banyak orang yang amal zahirnya bagus tetapi batinnya rusak. Banyak orang yang beramal soleh tetapi di dalam hatinya masih ada kesombongan. Banyak orang yang melakukan amal kebajikan tetapi di dalam hatinya masih ada keinginan untuk riya dan pamer. Banyak seperti itu. Tetapi orang yang sufi, ahli tasawuf sejati tidak seperti itu. Zahirnya sama seperti batinnya, tidak ada perbedaan. Itulah pentingnya kita memelihara batin hati kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, hatinya, dan sungguh kecewa dan menyesal orang yang mengotorinya. Ada yang mengatakan di antara sebab taubatnya As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai dan kembali terjun ke dunia tasawuf, ke dunia tariqat, sehingga beliau dapat mencetus tariqat Ar-Rifaiyah. Dulu di awal mula beliau itu adalah seorang yang dikenal sebagai faqih, ahli fikih. Beliau menguasai ilmu syariat. Beliau berfatwa dan mengajar kemana-mana. Hingga pada suatu ketika beliau sedang ingin mengajar ke kampung seberang dengan membawa kitabnya.
Kebetulan apabila ingin menyeberangi kampung itu, beliau harus melewati sungai. Dan di sungai itu hanya ada satu batang pohon kayu yang diletakkan untuk menghubungkan antara kampung ini dan kampung seberang. Sehingga tidak bisa dilewati oleh dua orang, mesti harus bergantian. Dulu jembatan tidak seperti sekarang. Dulu tidak ada besi-besian, semen-semenan, cor-coran, tidak ada. Sehingga dijadikanlah biasanya batang pohon yang besar ditaruh untuk dijadikan jembatan. Ketika As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai akan mengajar ke kampung seberang dengan berbekal kitabnya, mengajar ilmu syariat, ilmu fikih, ketika beliau sedang menyeberangi jembatan yang setapak itu, tiba-tiba mendadak dari arah seberang ada juga anjing yang ingin lewat dan menyeberang di jembatan itu. Sayyid Ahmad Ar-Rifai terkejut. Kata Sayyid Ahmad Ar-Rifai, ini seekor anjing najis, basah lagi badannya. Mungkin dia baru saja berenang di air. Kata Sayyid Ahmad Ar-Rifai, kalau baju saya tersentuh tubuhnya, tentu akan najis dan najisnya menggambarkan. Akhirnya beliau simpul jubahnya serapi mungkin dan berusaha untuk menyeberang supaya tidak tersentuh dengan anjing. Ketika beliau akan menyeberang dan berhati-hati, tiba-tiba anjing itu berhenti. Sayyid Ahmad Ar-Rifai keheranan, kenapa anjing itu berhenti? Ketika anjing itu berhenti dan menatap ke arah Sayyid Ahmad Ar-Rifai, Allah Ta'ala izinkan dia untuk berbicara, meniru bahasa manusia. Anjing tadi Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk bisa berbicara bahasa manusia. Antaqallahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah itu yang membuat semua sesuatu bisa berbicara, termasuk anjing tadi. Akhirnya apa? Anjing itu mengatakan kepada Sayyid Ahmad Ar-Rifai, wahai Sayyid Ahmad, engkau jangan takut, meski harus menyimpul jubahmu dengan api. Aku tahu tubuhku ini najis, dan najisku bukan Allah. Tetapi ketahuilah, najis kesombongan dan keangkuhan yang ada di dalam hatimu jauh lebih berbahaya daripada najis badanku. Karena cara membersihkan najis badanku itu mudah. Cukup engkau mengambil air dicampur dengan tanah dan dibasuh 7 kali. Di antara 7 basuhan dicampur dengan tanah. Selesai, bersih najisku. Tetapi noda, kotoran, kesombongan, angkuh dan riya yang ada di dalam hatimu sulit untuk dibersihkan. Wahai Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad langsung terkejut mendengar seekor anjing menegurnya. Sudah anjing bisa ilmu fikih lagi, paham najis mubalaghah lagi. Anjing zaman dahulu alim. Anjing zaman dahulu mengerti fikih dan ahli tasawuf lagi. Subhanallah. Akhirnya Sayyid Ahmad nggak jadi nyebrang. Kembali pula dia letakkan kitabnya. Akhirnya dia duduk di tempat ibadahnya dan muhasabatun nafs. Beliau menghisap dirinya dan berusaha untuk membersihkan hatinya dari kotoran keangkuhan, kesombongan, dengki dan berprasangka buruk pada orang lain, hingga pada akhirnya beliau berhasil membersihkan batin hatinya, menundukkan hawa nafsunya, lalu kemudian beliau jadilah seorang pelopor thariqat Ar-Rifaiyah. Sayyid Ahmad Ar-Rifai menjadi seorang wali besar di zamannya radhiyallahu anhu wa arwah. Itulah pentingnya kita menjaga dan membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakitnya. Selalulah mohon kepada Allah agar dibersihkan hati kita daripada segala penyakit-penyakitnya. Allahumma zakki anfusana anta khairul man zakkaha. Ya Allah, bersihkan jiwa-jiwa kami, hati-hati kami, karena Engkau adalah zat yang paling baik dan paling maha kuasa dalam membersihkannya. Begitu. Al-Habib Salim adalah keturunan beliau. Disebutkan di dalam Mathalul Arab, pepatah Arab, semboyan orang Arab, ma fil abai fil abna. Biasanya begitu, apa yang ada pada ayah leluhur ada juga pada anak keturunan. Habib Salim ini tidak pernah punya musuh. Kenapa? Karena beliau selalu mengalah.
Dan orangnya penyantun, cocok kepada siapapun, penyabar. Kita aja cucu-cucunya gak pernah ngelihat beliau marah, betul-betul marah. Paling beliau pura-pura marah. Kita biasanya Habib Mustafa juga Habib Hamzah setiap hari Jumat itu mendatangi beliau, minta jatah, kasih uang sama beliau. Kadang dikasih 500 rupiah, kadang dikasih 1000 rupiah. Dulu itu, waktu Indomie harganya 250. Lumayan bisa beli Indomie 2 bungkus 500. 1000 bisa beli Indomie 4 bungkus. Dulu itu luar biasa. Dan itu rutin. Habib Salim gak pernah menolak permintaan cucu-cucunya. Senyum, selalu hormat kepada tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Jasa beliau sangat banyak. Di antaranya beliau termasuk di antara 4 habaib yang menyebarkan dzurriyyah dan keturunan di kitab ini. Di kitab ini ada 4 habaib yang menyebarkan anak cucu. Yang pertama Sahibul Haul, Habib Salim bin Ali As-Segaf. Beliau datang dari Lehari, masuk ke kitab. Kitab ini masih sepi, masih hutan. Dan beliau dipercaya sebagai kepala padang. Kepala padang itu adalah orang yang punya wewenang untuk membagi-bagikan tanah kepada setiap pendatang yang baru datang. Jadi kalau ada orang yang baru datang ingin memiliki sebuah tanah, harus ada persetujuan dari Habib Salim, ada tanda tangan dari beliau. Maka orang itu berhak memiliki tanah, karena memang beliau dipercaya sebagai kepala padang. Tapi adanya kepala padang tidak punya tanah. Ini aneh. Beliau kepala padang tapi nggak punya tanah. Kan andai kata beliau bikin surat tanah sebanyak mungkin dengan tanda tangan beliau, pasti tanah beliau udah ratusan hektar di kita ini. Enak dulu, nggak usah beli rumah lagi. Tapi nggak punya tanah. Kepala padang tapi nggak punya tanah. Itu Habib Salim. Itu tanah ini yang kita bangun aula beli beliau. Ini tanah beli. Kepala padang beli tanah. Subhanallah. Gak tahu sekarang kalau ada kepala padang, kira-kira bisa kayak gitu nggak? Tanah ini beli beliau. Subhanallah. Itu rumah beliau. Tanahnya beli, padahal kepala padang. Habib Salim. Yang kedua Habib Harun bin Abdurrahman Bahashim. Anak cucunya ya Habib Bahashim, Habib Fauzi Bahashim, anak beliau. Kemudian yang ketiga Habib Husain bin Hasan As-Segaf. Dan cucunya Habib Mustafa ini, cucu beliau. Habib Mustafa bin Ali bin Husain bin Hasan As-Segaf. Dan yang keempat, cuman Habib Husain meninggalnya tidak di kitab. Kehidupan beliau di kitab. Istri dan anak beliau di kitab. Cuman meninggalnya di Banjar, di rumah sakit. Lalu kemudian dikuburkan di Turba di Sungai Jingat, kuburan para habaib. Dan yang keempat Habib Hashim bin Hasan As-Segaf, saudaranya Habib Husain tadi. Habib Hashim dan Habib Husain kakak adik. Bin Hasan As-Segaf. Siapa cucunya? Itu Habib Naufal, Habib Muhammad Zain bin Autan Segaf. Alhamdulillah 4 orang habaib ini punya cucu-cucu yang alim-alim, masya Allah. Alhamdulillah. Di Pasir Putih anak Habib Harun ada Habib Faruk. Di kitab kecil cucunya Habib Husain ada Habib Mustafa. Di basis dulu basis sambalannya bahkan ada Muhammad Arafah di sini. Kita mau di sana, tapi bukan untuk haji. Ada Habib Naufal, alhamdulillah. Ada Habib Muhammad Zaini, alhamdulillah. Ini cucu-cucu orang-orang hebat. Akhirnya melahirkan anak orang-orang hebat juga, insya Allah. Mudah-mudahan selalu bisa istiqomah di jalan para datuk dan kakek moyang, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara jasa Habib Salim pula adalah halaman belakang tanah yang dibangun aula ini. Ini semua berkat jasa dan doa Habib Salim. Dulu pernah Habib Salim mau menanami di halaman belakang rumah beliau, itu kan rumah beliau dulu. Ini halaman belakang.
Dulu halaman belakang ini hutan yang ada pohon-pohon alaban dulu. Ya, pohon-pohon yang akarnya naik ke atas, sambatannya mungkin seperti pohon bajaka gitu ya. Dulu suka main tarsan-tarsanan dulu di belakang ini waktu masih kecil. Karena ada akar itu, tinggal dipotong pakai parang, kita bisa ayun-ayunan hutan dulu. Jadi ketika akan dibersihkan tanahnya, maka Habib Salim musyawarah dengan beberapa orang putra beliau. Di antaranya ada Ulun, Habib Abdul Hamid, ada Habib Ahmad almarhum, ada Habib Hasan, dan anak perempuan beliau yang lain. Kata Habib Salim, Pak, di belakang itu kita tanami apa nanti? Ada di antara anak beliau yang mengajukan, bagaimana kalau kita tanami kelapa, nyiur? Karena zaman dahulu nyiur itu mahal, dicari orang banyak. Kata Habib Salim, jangan. Ada lagi salah seorang di antara anak beliau mengatakan, bagaimana kalau kita tanami durian saja, pohon durian? Kan kalau berbuah bisa dijual. Kata Habib Salim, jangan. Terus apa Pak? Jangan tanami pohon yang besar-besar, karena sulit untuk ditebang nantinya. Kaget anak-anaknya, loh kok ditebang? Itu kan kebun, masa itu kok ditebang? Ya, kalau pohon besar kita tebang, sayang. Ya, sayang kan sudah banyak tumbuh, ada buahnya lagi, ditebang sayang. Mau itu durian ataupun kelapa sayang. Yang mengherankan kenapa ditebang, kata anak-anaknya. Kata Habib Salim, saya berharap kepada Allah bahwa halaman di belakang rumah ini akan bermanfaat untuk orang banyak. Itu aja, tidak tahu apa maksud beliau. Harapan saya ini bermanfaat, halaman, masih halaman, belum ada lagi majelis, apalagi ruban ini belum ada. Harapan beliau mudah-mudahan, kata beliau, halaman di belakang rumah kita itu bermanfaat untuk orang banyak. Jadi gak usah ditanami tumbuh-tumbuhan yang besar, karena kalau sudah tumbuh dan berbuah sayang kita menebangnya dan sulit untuk menebangnya. Biarkan saja, mau ditanam yang biasa-biasa saja. Akhirnya ditanami pohon kopi dulu. Pohon kopi gak banyak juga sih. Ada juga sedikit pohon cengkeh, cuma paling 4-5 rambut gitu. Ternyata yang beliau maksud udah lama, mungkin 30 tahun atau 40 tahun yang lalu beliau mengatakan itu. Sekitar 30 atau 40 tahun awal mungkin belum lahir. Ternyata apa yang beliau katakan itu terbukti. Alhamdulillah. Halaman belakang rumah beliau dibangun majelis taklim, tempat jamaah menuntut ilmu agama, terutama setiap malam Selasa. Alhamdulillah, di samping majelis taklim As-Safi dibangun lagi Rubat Nurus Sa'adah. Habib Umar yang masih nama Rubat Nurus Sa'adah. Ketika kita datang kepada beliau dan minta izin untuk bangun Rubat, beliau kasih nama Rubat Nurus Sa'adah, cahaya kebahagiaan, cahaya keberuntungan. Alhamdulillah, ada beberapa santri-santri yang sudah belajar di Rubat ini, dan itu semua tidak luput daripada jasa Al-Habib Salim bin Ali As-Saqqaf. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Waspadalah kalian, hati-hatilah kalian dengan firasat orang mukmin, karena sesungguhnya orang mukmin itu memandang dengan cahaya Allah. Orang mukmin itu memandang dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pandangan beliau sekitar 30 tahun yang lalu atau lebih itu terwujud setelahnya. Alhamdulillah. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan lanjutkan bangunan, membangun perpustakaan, dan di bawahnya perkantoran sekaligus studio dakwah, insya Allah, dan masih dalam proses. Mungkin malam ini kita adakan prosesi peletakan batu pertama, insya Allah nanti setelah sholat isya berjamaah. Dan di sampingnya lagi wacana ke depan akan kita bangun asrama untuk para santri-santri baru. Karena dulu mohon maaf, ada beberapa warga kita dan warga luar dari Kintab juga mau mendaftarkan anaknya untuk belajar di Rubat Nurus Sa'adah, tetapi
asramanya, kamarnya tidak mencukupi. Bukannya kami menolak anak-anak dia untuk belajar di tempat kami, tetapi keadaan yang tidak mendukung. Asramanya terlalu penuh, sudah padat sekali. Kasihan kita anak pian bakal jalan. Makanya mohon bantuannya, mohon doanya dan dukungannya agar asrama tambahan cepat terrealisasi, cepat terbangun insya Allah. Sementara ini kita masih proses untuk perpustakaan, kemudian perkantoran dan studi dakwah yang dilanjutkan dengan asrama. Itu semua untuk generasi kita, untuk putra-putra kita yang menjadi penerus Ahlus Sunnah wal Jamaah nantinya insya Allah, yang melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan cepat terbangun dan cepat terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Dan akhiran kita mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang berhadir di dalam acara ini khususnya, dan juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta akikah yang menyumbangkan daging akikahnya dalam acara Haul Al-Habib Salim bin Adi Segaf malam ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh bapak-bapak yang ikut serta